Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Di hadapan saya sekarang udah ada salah satu IM yang dari keluaran China, yaitu GQ Ingenuity 2020 atau karakter Cinanya disebut Huaxiang. Oke, ini adalah kotak hitamnya. Sebenarnya sarungnya dia ada warna abu-abu lagi untuk di luarnya, cuma saya udah copot karena terlalu sempit ya, susah untuk dilepasnya. Jadi untuk review kali ini saya udah lepasin. Sebelum kita masuk ke sound performance, kita akan bahas aja isi boxnya ada dapat apa aja supaya teman-teman bisa tahu. Ini dia speknya adalah Trinity drivers ya, dipakai 2 S-Tab, 6 balance armature sama 1 dynamic driver. Jadi dia pakai 3 karakter driver yang berbeda-beda. Coba kita lihat perpaduannya cocok atau tidak. Dan secara box saya terus terang kaget waktu pertama kali terima karena luar biasa besarnya, hampir 2 telapak tangan saya ya. Jadi kita coba lihat isinya apa sih yang sebenarnya yang bisa bikin besar begini. Darah. Jadi dia secara presentasi dia oke banget ya, langsung kelihatan IM-nya dengan warna casing merah begini. Terus dia ada platnya juga, ada keterangan GQ-nya, terus ada speknya dalam bahasa China. Singkirin dulu. Ini dalamnya komplit. Kita dapat ear tips dari silikon semuanya dari berbagai SML. Ini masing-masing kalian kalau mau rajin bisa coba. Masing-masing akan menghasilkan suara yang sedikit berbeda ya, tergantung karakter dari ear tipsnya. Kita juga udah dapat adapter langsung. Terus terang kabel yang saya pesan itu pakai 2,5 jack balance. Jadi ini ada konverter dari 2,5 ke 4,4. Di sini ada konverter dari 2,5 ke 3,5. Dan juga ada untuk biasa untuk desktop amp kalian untuk headphone yang 6,3. Kita juga dapat adapter flight adapter. Jadi nggak usah pusing nyari, kita udah langsung dikasih flight adapternya. Di sini juga kita ada kotak lagi ya. Kotaknya isinya ini dia, kita dapat 1 koin dari GQ. Kayaknya mungkin emas asli kali ya. Di sini dikasih foam tipsnya, kita juga dapat pouch lagi. Jadi lengkap ya guys. Kalian nggak usah pusing, kalian tinggal coba mana yang cocok ya tipsnya karena udah dikasih lengkap banget. Juga dikasih foam tipsnya. Di sini kita juga dapat warranty, ada nomor seri warrantinya juga, klop sama serial yang ada di box. Ini ada keterangannya, kapan tanggal saya belinya, itu sekitar April. Memang agak lama baru saya bisa sempat review karena kesibukan saya yang lain. Nah, ini sekarang IM-nya kita buka. Ini dia. Jadi kalian kalau misalnya nanti mau beli, itu dia ada tawarkan 2 option paket, yaitu pertama dengan kabel bawaannya dan satu lagi dapat 2 kabel. Dan kalian juga bisa pilih mau jacknya MMCX atau 2 pin, itu bebas, disesuaikan selera kalian. Jack untuk ke ininya juga bisa 2,5, 3,5, 4,4, bebas. Kalian tinggal bilang ke buildernya. Secara kabel oke banget, build quality-nya enak. Dia ada ininya, splitternya juga, keren, mewah banget presentasinya. Jadi secara build quality, housingnya, shell-nya juga oke. Dulu sebenarnya saya GQ mau beli yang GQ Pro yang 81 apa ya kalau nggak salah dulu. Cuma karena fittingnya dia ininya leher nozzle-nya panjang banget, jadi nggak cocok sama kuping saya. Nah kebetulan di Ingenuity ini mereka sudah rubah, mereka udah lebih menyesuaikan. Jadi ini universal, hampir semua orang sih bisa masuk sih. Apalagi tipsnya udah dikasih macam-macam, jadi kalian tinggal nyesuaiin yang nyaman buat kalian. Kebetulan waktu itu saya juga belinya yang kabel 2 ya. Jadi kita dapat kabel satu lagi dengan bungkus ini, kita dapat pouch-nya juga, dan satu lagi kabelnya warna hitam seperti ini. Jadi waktu itu saya pesan yang satunya lagi pakai 3,5 gitu. Nanti untuk review sound performance saya akan pakai kabel standarnya. Jadi kalau teman-teman beli tanpa kabel tambahannya jadi bisa langsung tahu worth it atau enggak untuk upgrade. Jadi kita bandingin pakai kabel standarnya saja. Nanti kita juga bandingin dengan beberapa IM yang saya punya. Kita ada 64 audio trio,
kita bandingin. Terus kita dari yang Chinese-nya, dari China-nya kita ada Moondrop S8, kita ada yang 380 driver juga dari Mosafest Trio yang sekarang ini juga lagi ngetrend, banyak yang pakai dan enak. Nah ini drivernya di JQ Ingenuity ini lebih banyak nih dari Mosafest Trio. Jadi kalau bagian yang penasaran apakah ini upgrade, side grade, harganya juga hampir 2 kali lipat ya dibandingin Mosafest Trio. Jadi emang lumayan. Jadi kalian kalau mau lihat, stay tune aja di channel saya. Nanti saya akan lanjutkan mengenai review dari JQ Ingenuity ini beserta komparasi dengan IMM yang lain. Oke, stay tune terus ya. Nanti saya akan kembali lagi. Thank you guys. Ya, kita kembali ke JQ Ingenuity untuk babak sound comparison and analysis. Ini JQ Ingenuity ini speknya terdiri dari 2 S-Stat untuk high-nya, terus 6 balance amatur untuk mid, dan 1 DD untuk low-nya. Jadi dia satu sisi ada total 9 driver ya di dalamnya ya. Jadi lumayan banyak. Jadi karakteristiknya sendiri sebenarnya ini detail, analytical. Jadi high-nya benar-benar extend banget. Tapi di satu sisi karena low-nya dia pakai DD juga rumble-nya masih dapet. Jadi enak banget. Soundstage sama imagingnya benar-benar luas. Kita bisa pinpoint instrumen yang sedang dimainkan. Kalau kalian lagi dengar lagu-lagu orkestra atau klasik, kita imagingnya benar-benar dapet. Letakkan instrumennya di belakang, di kiri kanan, samping, depan, itu dapet banget. Midnya, vokalnya juga di tengah-tengah ya. Jadi benar-benar analyticalnya sih oke banget untuk dari sisi speknya dari JQ Ingenuity ini. Seperti janji saya, kita juga akan compare dengan beberapa IM yang saya punya. Yang pertama saya mau compare dengan Audio 64 Trio, TIA Trio. Jadi kalau dari sisi spek, kalau Audio 64 Trio ini terdiri dari satu dynamic driver buat low, satu BA untuk midnya, dan satu TIA driver untuk high-nya. Jadi TIA driver ini sebenarnya custom driver untuk high yang di request khusus untuk 64 audio. Jadi kalau saya pikir sih mungkin nanti kita di reviewnya bisa diartikan TIA driver ini hampir mirip kayak S-Stat kayaknya sebenarnya. Tapi kita bahas lebih lanjut ya sambil komparasi dengan JQ Ingenuity. Jadi kalau dari sisi bass tetap menang di 64 Audio Trio. Jadi enak banget bassnya, more deeper, terus elevated sub bassnya rumble di Trio, boosted bassnya lebih full power, enak aja di TIA Trio. Kalau ini sih bassnya juga nggak dibilang bisa kecil, tapi kalau dibandingkan sama TIA Trio, bassnya lebih berkualitas, sub bassnya lebih elevated banget nih, rumble-nya dapat banget di TIA Trio. Terus untuk yang mid-nya, kalau saya bilang sih kurang lebih hampir sama antara JQ sama TIA Trio. Cuma di JQ lebih extend dikit, lebih maju posisi vokalnya. Kalau Trio agak laid back sedikit, mundur. Kalau dari sisi tebalnya juga lebih sedikit tebal di Trio, karena ini lebih dia pakai driver S-Stat ya, jadi mid vokalnya juga lebih arah ke high-nya juga lebih tinggi ya, jadi dia lebih ke arah bright, cenderung lebih tipis dibandingkan TIA Trio. Kalau untuk dari sisi high, yang pasti sih walaupun ini diklaimnya sebagai TIA driver, tapi saya cenderung ini mungkinan itu dianggapannya sebagai driver S-Stat juga di 64 audionya, karena secara kuantitas dan extendnya udah bisa nyaingin S-Statnya di JQ. Jadi secara kuantitas dan extend frekuensinya itu JQ lebih menang kalau dari sisi high. TIA driver bagus juga, cuma beda tipis dengan JQ.
ya Trio lebih smooth presentasinya. Tapi kalau untuk yang si JQ, dia treble-nya lebih extend, lebih porsinya lebih banyak, lebih refilling juga kalau di JQ. Kalau ini lebih smooth arahnya. Kalau soundstage saya bilang kurang lebih sama ya. Jadi ya audio ini juga lumayan lebar, luas. Jadi kita nggak berasa sempit kalau dengerinnya. Imagingnya juga pinpointnya bagus. Jadi kalau saya bilang kalau di sisi soundstage sama imaging kurang lebih sama ya antara TIA Trio sama JQ. Cuma kalau memang dari sisi harga kan ini hampir 2 kali lipatnya nih. Jadi kalau secara tonality dari IM-nya saya lebih suka di TIA Trio sih. Dia lebih smooth presentasinya, terus lebih berasa analognya, nggak terlalu metalik. Kalau ini mungkin karena sisi high-nya lebih shouty ya, lebih extend banget, jadi dia lebih berasa analytical. Kalau ini lebih fun. Oke. Itu kalau saya bandingin sama TIA Trio. Nah, di sini kita sampingkan dulu. Kita juga ada di sini Moondrop S8. Jadi kalau Moondrop S8 ini dia low-nya ada 2 driver, 4 driver buat mid dan 2 driver untuk high. Dia cenderung pakai Harman curve untuk target suaranya. Jadi kalau dari sisi bass kita mulai, bass S8 lebih kecil dibandingkan JQ. Tekstur bass lebih bagus di JQ. Kuantitas kurang lebih sama ya. Tapi bass di JQ emang kelihatan beda banget nih dibandingkan balance amatur yang dipakai sama S8. Jadi kalau bass sih menang di JQ ya. S8 tight bass tapi not too deep, lebih deep JQ. Kalau dari sisi mid kurang lebih sama ya. Saya sama-sama suka, sama-sama sweet, sama-sama manis. JQ lebih body sedikit karena dia ada pengaruh dari drivernya, jadi ngaruh ke arah mid bassnya. Jadi lebih menang dibandingkan BA nih. Kalau S8 berasa lebih sedikit tipis. Tapi ya kalau nggak langsung dibandingin kanan kiri begini sih nggak terlalu berasa sih. Sama-sama enak kalau saya bilang midnya. Kalau high terang, si JQ lebih menang ya. Dari sisi teksturnya, extendnya, airy-nya dapat banget nih di JQ. Kalau S8 sih kalau saya bilang dibandingkan JQ udah deh. Kalau high-nya sih udah pasti menang ini nih. Tapi S8 smooth ya, walaupun nggak se-smooth TIA Trio, tapi dia juga nggak se-shouty JQ. Jadi dia masih aman nih. Kalau JQ kadang-kadang kalau kalian dengar lagu-lagu yang K-pop yang memang mainnya di treble segala macam, mungkin telinga juga agak lebih cepet capek nih kalau dengerin pakai JQ. Tapi oke sih, kalau dari soundstage sendiri, layering-nya masih juga menang JQ ya. Jadi untuk soundstage dia lebih luas, lebih dalam. Kalau ini ya cukup luas, cukup bisa dinikmati. Cuma dibandingkan ini jauh lebih extend. Harga juga kurang lebih hampir 2 kali lipat kali ya daripada S8. Ya nggak sampai sih, nggak sampai 2 kali lipat, 1,5 kali lipat mungkin ya. Terus saya juga ada bandingin dengan yang dari Chi-Fi juga, yaitu Mova Fest Trio nih ya. Jadi Mova Fest Trio ini juga hampir sama kayak JQ. Dia gunain 3-bit driver, jadi dia udah pakai S-Stat juga. Jadi 2 S-Stat, 2 BA untuk mid sama 1 dynamic. Jadi bedanya dengan JQ hanya di sisi midnya ya. Kalau di JQ dia udah pakai 6 BA, kalau di sini baru 2. Jadi kayak kakak adik sih sebenarnya Mova Fest Trio. Kalau saya denger sih apa yang saya berasa kurang di Mova Fest Trio ini dilengkapi semua nih di JQ. Jadi udah kayak kakak adik sih sebenarnya. Jadi semuanya kayak di enhance aja di JQ-nya. High treble-nya lebih extend di JQ. Tapi ya bisa lebih cepet capek juga sih yang tadi saya bilang, karena lebih shouty dia. Kalau di Mova Fest lebih batas aman, bisa dipakai dengerin lebih lama. Frekuensi higher-nya, creeps-nya juga lebih banyak di JQ ya. Untuk
midnya lebih berbody di Movaves Trio karena dia lebih arah warm ya, karena high-nya JQ extend jadi pengaruh juga ke midnya ya. Kalau untuk low-nya, tamping bass deep mid, JQ lebih juara nih. Berasa banget teksturnya, berasa bener layeringnya, berasa bener kualitasnya. Kalau untuk soundstage juga lebih refine di JQ. Jadi kalau bisa saya urutin ya, kalau dari sisi low mungkin masih menang di 64 Audio Driver. Kalau dari sisi mid, agak susah sih. Kalau saya sih lebih midnya mungkin lebih JQ, antara JQ sih lebih menang kalau dari sisi mid ya untuk saya rasa ya. Hampir mirip sama Movaves, tapi juga ini lebih oke ya. Lebih oke. Kalau untuk high, terus terang ini JQ menang dibandingkan semuanya. Mungkin beda tipis sama 64 Audio Trio. Cuma kalau di sini extendnya jauh dibandingkan 3 yang ini, JQ lebih di atas lagi. Kalau untuk soundstage-nya juga ini lebih luas dibandingkan 3-3-nya. Imaging-nya juga lebih dapat. Oke, dan semuanya saya pakai kabel standar ya. Jadi masih pakai kabel standar semua bawaannya dari masing-masing IM. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, ini worth it banget untuk dikoleksi. Analytical, detail, mungkin kurang fun. Kalau fun mungkin lebih fun dari trionya ya, lebih fun. Tapi ini benar-benar analytical, detailnya sih dapat banget. Jadi kalau kalian mau koleksi boleh juga. Ini emang mantap speknya, dan secara fitting juga lebih enak dibandingkan yang JQ Pro dulu. Tapi balik lagi, ini pendapat saya ya, trust your own ear. Jadi percaya dengan kuping kalian sendiri. Jadi saya cuma kasih secara pedoman, kira-kira arah si JQ Ingenuity ini arahnya kemana kalau dibandingkan dengan 4 ini. Oke, sekian review dari saya. Thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye.